Bayangkan mobil yang Anda ambil di dealer hari ini perlahan-lahan menggerogoti tabungan pensiun Anda, bukan dengan satu kali robekan besar, tetapi dengan serangkaian biaya yang terus-menerus, keputusan yang diulang-ulang, dan kesempatan investasi yang hilang. Charlie Munger pernah mengatakan bahwa kendaraan bukan aset, itu adalah beban yang menyamar. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana satu mobil bisa menghancurkan keuangan Anda, dengan angka, contoh nyata, dan aturan praktis yang bisa Anda pakai mulai sekarang. Jika Anda ingin file perhitungan yang saya gunakan di video ini, tekan like dan subscribe sekarang. Saya taruh template kalkulator di deskripsi untuk Anda pakai sendiri. Saya akan mulai dengan sebuah pengakuan. Saya pernah membeli mobil yang salah. Dulu, saya tergoda mobil baru. Kilap cat, jok kulit, semua fitur. Itu mirip dengan Buick tua yang saya dulu anggap lambang pencapaian. Waktu itu saya merasa pintar, sampai tagihan dan depresiasi mengajarkan pelajaran yang tidak manis. Kontrasnya, ada pengalaman lain. Sebuah Honda Accord sederhana yang saya pakai selama 13 tahun. Mobil itu tidak membuat tetangga melirik, tapi setiap tahun saya bisa menabung lebih, menginvestasikannya, dan akhirnya merasakan kebebasan finansial yang nyata. 2 mobil, 2 keputusan, 2 masa depan keuangan yang berbeda. Ini bukan soal moralitas, ini soal matematika dan pilihan. Mari kita pecah angka supaya tidak ada ruang untuk omong kosong. Kita pakai contoh yang sering muncul dalam diskusi keuangan. Mobil baru seharga $50.000 dibandingkan mobil bekas seharga $15.000. Saya akan menyertakan konversi ke rupiah hanya untuk memberi konteks lokal. Asumsi kurs yang saya pakai adalah $1 IDR 15.000, nilai ini hanya ilustratif. Jadi USD 50.000 IDR 70.000 dan USD 15.000 IDR 25.000. Perhatikan, proporsi dan rasio yang saya tunjukkan adalah inti argumennya, bukan kurs. Pertama, biaya nyata kepemilikan mobil baru, 5 tahun pertama, ilustrasi konservatif. Harga pembelian, USD 50.000. Uang muka 20%, USD 10.000. Pinjaman, USD 40.000. Asumsi suku bunga 5% per tahun, tenor 5 tahun. Pembayaran bulanan kira-kira USD 7.49. Total pembayaran kredit USD 44 per Desember 940, termasuk pokok plus bunga. Bunga total USD 4.940. Asuransi penuh. Asumsi USD 1.500 per tahun, 5 tahun. Senilai USD 7.500. Bahan bakar, asumsi USD 1.200 per tahun. 5 tahun, standar USD 6.000. Perawatan, mobil baru lebih murah di tahun-tahun awal, asumsi USD 500 per tahun, 5 tahun, standar USD 2.500. Pajak dan registrasi, USD 400 per tahun, 5 tahun, standar USD 2.000. Nilai sisa setelah 5 tahun, sekitar 50% dari harga beli untuk kasus ini, USD 25.000. Sekarang total kas keluar selama 5 tahun, uang muka plus, total pembayaran kredit, plus asuransi, plus bahan bakar, plus perawatan plus pajak, nilai sisa, USD 10.000, plus 44.940, plus 7.500, plus 6.000, plus 2.500, plus 2.000, 25.000, USD 47.940. Ini adalah biaya bersih yang Anda tanggung dalam 5 tahun pertama, hanya untuk memiliki dan memakai mobil baru tersebut. Kedua, biaya nyata kepemilikan mobil bekas USD 15.000, 5 tahun. Harga pembelian, USD 15.000, cash. Nilai sisa setelah 5 tahun, misal USD 7.000. Asuransi, lebih murah, katakan USD 800 per tahun, 5 tahun, inas USD 4.000. Bahan bakar, tetap USD 1.200 per tahun, 5 tahun, ino USD 6.000. Perawatan, mobil bekas cenderung biaya perawatan lebih tinggi, asumsi USD 1.200 per tahun, 5 tahun, inap USD 6.000. Pajak registrasi, USD 300 per tahun, 5 tahun, ingar USD 1.500. Total kas keluar selama 5 tahun. Pembelian plus asuransi plus bahan bakar, plus perawatan plus pajak. Nilai sisa, in USD 15.000, plus 4.000, plus 6.000, plus 6.000, plus 7.500, 7.000, il USD 2.500. Perbandingan langsung 5 tahun. Pemilik mobil baru USD 47.640 versus pemilik mobil bekas USD 25.100. Selisih biaya nyata dalam 5 tahun, sekitar USD 22.440. Itu angka yang konkret.
Dan itu belum termasuk hilangnya kesempatan investasi karena uang yang dipakai untuk membayar mobil baru. Ingat juga bahwa angka-angka ini adalah ilustrasi konservatif. Variasi suku bunga, gaya mengemudi, jenis mobil, dan kondisi pasar bekas mengubah angka, tetapi strukturnya tetap sama. Mobil baru memakan lebih banyak uang. Sekarang masuk ke titik yang membuat perbedaan menjadi dramatis. Biaya peluang, opportunity cost. Bayangkan jika Anda tidak menghabiskan USD 30.000 untuk membeli mobil baru, USD 50.000, USD 15.000, nas USD 35.000, melainkan menginvestasikannya. Kita pakai asumsi ilustratif return historis pasar saham sebesar 80% per tahun. Ini bukan janji, hanya ilustrasi berdasarkan rata-rata historis panjang. Berapa nilai USD 35.000 itu dalam 20 dan 30 tahun? Setelah 20 tahun, dengan 10% per tahun, USD 35.000 110, 20, USD 200,462 dalam rupiah, kurs ilustratif IDR 15.000, IDR 35 KTSN, Sensenan 30.000, 3,5 miliar. Setelah 30 tahun, USD 35.000 next, 10, 30 USD 1812 dalam rupiah, IDR 9,682, 25.000, 9,1 miliar. Perhatikan. Modal awal USD 30.000 berubah menjadi ratusan ribu dolar berkat efek compounding. Itu bukan sulap, itu matematika bunga majemuk. Sekarang bayangkan Anda menambahkan juga selisih biaya tahunan yang lebih kecil. Misalnya perbedaan biaya tahunan antara mobil baru dan bekas, dari perbandingan di atas, sekitar USD 40,488 per tahun selama 5 tahun. Atau bila di rata-rata tiap tahun lebih kecil. Kalau itu juga diinvestasikan secara rutin, hasilnya jauh lebih besar lagi. Saya akan ulangi supaya pesan ini jelas. Opsi membeli mobil baru bukan hanya soal kehilangan USD 35.000 hari ini. Itu berarti kehilangan potensi pendapatan yang bisa datang dari investasi USD 30.000 selama 20-30 tahun. Anda menukarkan kemungkinan miliaran rupiah di masa depan dengan kilau mobil baru hari ini. Biar lebih nyata, misalkan Anda menabung dan menginvestasikan selisih USD 22,40, perbedaan biaya 5 tahun yang kita hitung di atas, setiap 5 tahun, atau sederhananya menaruh USD 4,48 setiap tahun ke dalam investasi yang sama selama 30 tahun pada 10% PAN, hasilnya adalah jumlah yang sangat signifikan, cukup untuk menopang sebagian besar pengeluaran pensiun sederhana bagi banyak orang. Saya sengaja tidak menuliskan angka pasti untuk skenario ini agar Anda tidak salah paham. Fokusnya adalah bagaimana kebiasaan pengeluaran berulang menumpuk berlipat ganda. Sekarang mari kita bicarakan aturan praktis yang diambil dari kebijaksanaan Charlie Munger. Aturan-aturan yang sederhana, mudah diingat, dan sangat efektif. 1. Usahakan membayar dengan tunai bila memungkinkan. Menurunkan jumlah pinjaman mengurangi bunga dan menghalangi Anda terjebak dalam pembayaran berkepanjangan yang menyusutkan kebebasan. 2. Jangan beli mobil baru kecuali Anda benar-benar punya alasan kuat. Mobil baru kehilangan nilai paling cepat di tahun-tahun pertama. 3. Jika membeli baru, pertimbangkan membeli mobil bekas berumur 2-3 tahun. Pada usia itu, depresiasi terbesar sudah terjadi, sementara keandalan masih tinggi. Merek seperti Toyota dan Honda sering direkomendasikan untuk strategi ini karena biaya kepemilikan jangka panjang yang rendah. 4. Pakai mobil sampai benar-benar tidak layak lagi secara ekonomis. Mengganti kendaraan hanya karena bosan atau karena model baru muncul adalah biaya yang sering tak perlu. 5. Biarkan investasi yang Anda bangunlah yang membiayai gaya hidup Anda, bukan membuat gaya hidup yang menentukan berapa banyak Anda harus berinvestasi. Aturan-aturan ini tampak sederhana, tetapi disiplinlah yang jarang dipraktikan. Disiplin kecil yang konsisten itulah yang menyebabkan perbedaan ratusan juta atau miliaran rupiah puluhan tahun kemudian. Ada juga sisi psikologis yang harus kita jabarkan, status dan ego. Mobil mewah memberi sinyal sosial, itu mengangkat citra, mungkin membuat Anda merasa lebih sukses. Tapi adaptasi hedonik bekerja cepat, setelah beberapa bulan, sensasi itu menjadi biasa. Anda mulai mengambil langkah berikutnya untuk mempertahankan perasaan itu, upgrade, aksesoris, parkiran, asuransi lebih mahal, sampai titik di mana kebanggaan itu menelan uang yang seharusnya bisa bekerja membangun kebebasan finansial Anda. Pertanyaan yang perlu Anda tanya pada diri sendiri bukan, apakah saya bisa membeli mobil ini, tetapi,
Apakah membeli mobil ini akan membantu saya mencapai tujuan jangka panjang saya? Jika jawabannya tidak, pertimbangkan ulang. Sekarang saya akan menceritakan dua karakter ilustratif, tetangga Bob dan saya sendiri, atau versi saya yang memilih disiplin. Bob selalu punya mobil baru tiap 3-4 tahun. Ia mengambil kredit yang besar, membayar premi asuransi tinggi, parkir di tempat berbayar, dan selalu memperbarui gadget agar sesuai dengan status mobilnya. Selama 30 tahun karirnya, Bob membayar puluhan ribu dolar untuk depresiasi, bunga, premi, dan biaya lain. Di sisi lain, saya membeli mobil yang layak, menahannya lama, dan menginvestasikan selisih setiap kali Bob membeli yang baru. Hasilnya, pada usia pensiun, Bob memiliki koleksi foto mobil baru, tetapi portofolio investasinya jauh lebih kecil. Saya, yang tidak memamerkan mobil yang berkilau, memiliki aset yang menghasilkan penghasilan pasif yang memberi kebebasan memilih. Bekerja karena ingin, bukan karena harus. Ini bukan tentang menjatuhkan Bob. Dia membuat pilihan yang ia rasa pantas. Tujuan saya adalah menunjukkan konsekuensi finansial dari pilihan itu. Perbedaan besar tidak selalu datang dari satu keputusan dramatis. Seringkali ia hadir sebagai akumulasi keputusan kecil yang berulang. Mari kita kembali ke perhitungan akhir yang menjadikan semuanya jelas. Jika Anda menginvestasikan USD 35.000 yang tidak Anda belanjakan pada mobil baru, Anda bisa mendapatkan, berdasarkan ilustrasi asumsi historis, 10% per tahun, sekitar USD 235.000 dalam 20 tahun, atau USD 611.000 dalam 30 tahun. Dalam rupiah ilustratif, sekitar IDR 3,5 miliar dalam 20 tahun, dan IDR 9,2 miliar dalam 30 tahun. Uang itu bukan sekadar angka. Itu tiket bagi banyak orang menuju kebebasan, untuk membayar pendidikan anak, atau menopang masa pensiun tanpa cemas. Beberapa orang mungkin bilang, tapi saya butuh mobil yang andal sekarang. Tentu, saya bukan menyuruh Anda naik angkot ke kantor kalau itu tidak realistis. Intinya adalah membuat pilihan sadar, membeli mobil yang memenuhi kebutuhan, bukan untuk menutupi kekurangan, bukan untuk menunjukkan status, dan merencanakan bagaimana sisa uang bisa bekerja untuk Anda. Pilih mobil yang fit for purpose, pikirkan total biaya kepemilikan, bukan hanya harga label di dealer. Ada juga aturan praktis teknis yang mudah diikuti. Ketika membandingkan dua mobil, hitung total biaya kepemilikan 5 tahun, bukan cuma cicilan bulanan. Periksa asuransi, pajak, estimasi perawatan, dan nilai sisa. Gunakan prinsip 3-2-1, beli mobil bekas 2-3 tahun untuk mendapatkan nilai yang baik. Jangan biarkan pembayaran bulanan melebihi persentase tertentu dari pendapatan Anda. Sesuaikan dengan rencana investasi, dan pakai mobil itu sampai biaya perbaikan melebihi nilai gunanya. Tetapkan aturan pribadi. Misalnya, saya tidak akan membeli mobil baru sampai saya memiliki X kali pengeluaran tahunan saya di rekening yang diinvestasikan. Aturan ini mengikat dan menghemat Anda dari keputusan emosional. Kita juga harus berbicara sedikit tentang pengecualian. Ada kondisi ketika membeli mobil baru masuk akal, kebutuhan spesifik pekerjaan, efisiensi bahan bakar yang drastis, kondisi medis, atau ketika insentif fiskal membuat total kepemilikan lebih menarik. Tetapi ini pengecualian, bukan aturan umum. Untuk mayoritas orang, membeli mobil baru untuk status adalah keputusan yang mahal. Sebelum saya menutup, saya ingin menegaskan hal yang sering terlewatkan. Kebebasan finansial bukan soal jumlah mobil yang Anda parkir di garasi. Kebebasan finansial adalah tentang pilihan. Bisa memilih hari tanpa harus bekerja, memilih pekerjaan yang bermakna, atau tidak stres ketika biaya tak terduga muncul. Mobil bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup, bukan tujuan itu sendiri. Ketika mobil menjadi cara utama Anda mengukur keberhasilan, Anda menukar masa depan yang bebas dengan kepuasan sesaat. Ringkasnya, sebuah mobil dapat menghancurkan keuangan Anda jika Anda membiarkannya. Melalui depresiasi, bunga, asuransi, perawatan, pajak, dan, yang paling penting, melalui biaya peluang yang hilang, ketika uang yang bisa diinvestasikan dipakai untuk membeli simbol status. Bukan semua orang harus hidup sederhana, tapi kita wajib menghitung konsekuensinya dengan jujur. Hitung biaya kepemilikan Anda. Berapa yang benar-benar Anda keluarkan per tahun? Berapa nilai yang hilang karena depresiasi? Apa yang bisa terjadi pada uang itu jika diinvestasikan?
Akhir kata, buat keputusan yang melayani tujuan jangka panjang Anda. Bila perlu, gunakan template kalkulator yang saya sediakan di deskripsi untuk memasukkan angka Anda sendiri. Hanya satu langkah kecil, menghitung, bisa mengubah arah keuangan Anda selama puluhan tahun. Jika video ini berguna, tonton juga video saya berikutnya tentang bagaimana menyusun portofolio sederhana untuk menargetkan return historis yang kita pakai di contoh ini. Hitunglah, bandingkan pilihan Anda, dan ambil kendali atas keputusan yang membentuk masa depan finansial Anda.